Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyati dari MA Miftahul Huda Pemilahan. Baiklah, kali ini kita akan memulai pembelajaran. Kita akan membahas tentang bab baru, yaitu bab 5 pada kelas 11 SMA ataupun MA. Bab 5 kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Pada pembahasan kali ini kita hanya membahas tentang kebijakan moneter. Untuk kebijakan fiskal kita akan membahas pada video selanjutnya. Adapun kompetensi dasar dari kebijakan moneter itu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan kita lihat indikatornya, menjelaskan tentang definisi kebijakan moneter, menjelaskan instrumen kebijakan moneter, menjelaskan tentang tujuan dan upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kita memahami definisi kebijakan moneter, memahami instrumen kebijakan moneter, menjelaskan tujuan dan upaya pemerintah melaksanakan kebijakan moneter. Konsep dan pengertian dari kebijakan moneter yaitu merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Jadi, tujuan kebijakan moneter yaitu untuk mencapai keseimbangan intern maupun keseimbangan ekstern. Adapun jenis-jenis kebijakan moneter, yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Dan yang kedua adalah kebijakan moneter kontraktif ataupun monetary contractive policy, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar yang disebut juga dengan kebijakan uang ketat ataupun tight money policy. Jadi, jenis kebijakan uang longgar, yang pertama penurunan tingkat suku bunga, yang kedua penurunan cadangan kas, yang ketiga kelonggaran pemberian kredit, yang keempat membeli surat berharga di pasar modal. Jenis kebijakan uang ketat, yang pertama menaikkan tingkat suku bunga, yang kedua menaikkan cadangan kas, yang ketiga membatasi pemberian kredit, yang keempat menjual sertifikat BI. Adapun instrumen dari kebijakan moneter yaitu ada moral persuasion, reserve requirement ratio, discount rate, open market operation. Ada dua, yaitu kebijakan instrumen dari kualitatif dan kuantitatif. Instrumen kebijakan moneter yang berarah kepada kuantitatif yaitu open market operation. Di sini menjual atau membeli surat berharga pemerintah yaitu sertifikat bank, SBI, surat berharga pasar uang, SPPU. Yang kedua menambah jumlah uang beredar yaitu membeli SBI ataupun SBPU. Terus yang kedua discount rate policy atau discount rate operation, memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum, menambah jumlah uang beredar, menurunkan tingkat bunga bank sentral. Terus yang ketiga, reserve recruitment policy,
memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Yang kedua, menambah uang beredar pemerintah, menurunkan rasio cadangan wajib. Sementara kebijakan moneter kualitatif adalah plafon kredit policy, yaitu politik pagu kredit, kebijakan untuk memperketat atau mempermudah dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan yang kedua, moral persuasion policy, politik pembujukan moral. Bank Indonesia mengimbau kepada bank-bank umum untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi secara makro agar arus uang dapat berjalan dengan lancar. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia yang mencerminkan dalam kestabilan terhadap harga barang dan jasa dan tercermin pada inflasi. Bank Sentral, adapun pelaku dari kebijakan yang kedua yaitu Bank Sentral, pengaturan jumlah uang yang beredar melalui dua mekanisme. Kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif ataupun monetary contractive policy, suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat ataupun tight money policy. Peran kebijakan moneter yang pertama, membantu mempercepat proses pembangunan. Hal ini dilakukan dengan menghimpun dan mengerahkan dana untuk membentuk modal di sektor-sektor ekonomi strategis. Yang kedua, menciptakan penawaran uang yang cukup. Kebijakan moneter dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Inflasi terjadi karena pengeluaran masyarakat lebih dari penawaran barang. Tujuan kebijakan moneter yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Untuk menjaga stabilitas ekonomi perlu adanya pengaturan jumlah uang yang beredar sesuai dengan kebutuhan oleh Bank Sentral. Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila tercipta keadaan ekonomi yang stabil. Dan yang kedua, menjaga kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Jadi, dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar oleh Bank Sentral, maka tingkat harga dan waktu ke waktu relatif akan terkendali. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Stabilitas ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan jumlah investor untuk mengembangkan investasi-investasi baru yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Ekspor lebih besar daripada impor atau minimal berimbang. Bentuk kebijakan moneter pada permasalahan ini adalah pemerintah melakukan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi dengan adanya devaluasi ini diharapkan nilai ekspor meningkat dan berpengaruh pada neraca perdagangan dan neraca pembayaran ke arah yang lebih baik. Dari pembelajaran kita hari ini, kita akan menyimpulkan yang pertama, apabila kestabilan ekonomi terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan ataupun tindakan stabilisasi. Yang kedua, upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Yang ketiga, pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh perbankan yang kemudian ditransfer pada sektor real atau nyata.
Yang keempat, tujuan utama untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.